Bab 211, Pertemuan. Immortal Drunken Wine membawa Qin Wentian ke sebuah kedai anggur yang sering ia kunjungi. Saat itu, setelah upaya Luo Qianqiu yang gagal untuk membunuhnya, Qin Wentian keluar dari hutan kegelapan dan melewati kedai anggur ini. Di sana, ia bertemu dengan Immortal Drunken Wine dan seorang pemuda dengan pembawaan yang luar biasa. Hari ini, mereka bertiga berada di sini lagi. Rupanya, pria yang ingin bertemu dengannya adalah pemuda luar biasa yang sama seperti dulu. Sebelumnya kita telah berpisah, dan hari ini, kita bertemu lagi di sini. Dalam waktu sesingkat itu, nama pemuda tadi telah bergema di seluruh Chu. Bukankah kejadian di dunia ini memang sulit diprediksi? Ujar pemuda itu sambil tersenyum saat melihat Qin Wentian mendekat. Qin Wentian sudah merasakan bahwa pemuda di hadapannya ini adalah seseorang yang luar biasa. Ia tak kuasa menahan rasa iba. Seperti yang dikatakan Immortal Drunken Wine sebelumnya, pemuda ini luar biasa dalam segala aspek, tetapi karena konstitusi bawaannya, ia tidak mungkin bisa berkultivasi. Maksudmu, aku lebih terkenal karena reputasi buruk daripada ketenaran? Tinggal di ibu kota kerajaan dengan target besar yang terpampang di wajahku. Qin Wentian tertawa sambil duduk. Jika bukan karena perlindungan King Er, dia harus sangat berhati-hati, bahkan hanya saat berjalan di jalan. Bagaimana mungkin dia masih punya waktu untuk menikmati minum anggur dan mengobrol santai saat ini? Pemuda itu menatap Qin Wentian, menghela napas dalam hatinya. Qin Wentian telah menjadi musuh bebuyutan klan kerajaan, dan dia tidak bisa menahan rasa sedih karenanya. Dulu, ketika Chu Tianjiao berencana menyerang klan Qin, dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Qin benar-benar memiliki orang seperti Qin Wentian. Belum lagi bakatnya, berbagai kekuatan di belakangnya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakhiri Chu, apalagi fakta bahwa dia akan semakin kuat di masa depan. Dulu kau bertanya siapa aku? Jawabanku adalah, mereka yang bertemu karena sama-sama menyukai anggur adalah teman, bahkan tanpa perlu menanyakan latar belakang masing-masing. Saat kita bertemu waktu itu, kita sudah berteman. Tapi untuk melanjutkan diskusi ini, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Namaku Chu Wei. Aku kakak dari Chu Tianjiao. Qin Wentian terdiam karena terkejut, tetapi dengan cepat pulih setelah sekejap. Kejadian di dunia memang tidak dapat diprediksi. Namun, setelah mengetahui bahwa pria ini adalah kakak laki-laki Chu Tianjiao, Qin Wentian masih memiliki pendapat yang baik tentangnya. Chu Wei memperhatikan keheningan Qin Wentian, dan dia tertawa sambil melanjutkan. Mungkinkah setelah mengetahui identitasku, kita bukan lagi teman? Klan kerajaan menginginkan nyawaku, ingin memusnahkan klan Qinku, membasmi Akademi Bintang Kaisarku, membantai guruku, dan saudara-saudara seperguruanku. Qin Wentian menatap Chu Wei, suaranya masih setenang sebelumnya, namun makna kata-katanya sejelas air. Dari perlakuan klan kerajaan terhadapnya, akhir cerita sudah ditentukan. Mustahil bagi mereka untuk hidup berdampingan, hanya satu yang akan bertahan. Chu Mang, panggil Chu Wei. Setelah itu, seseorang memasuki kedai minuman. Orang ini tampak sangat tegap, dengan fisik yang kekar. Qin Wentian bisa merasakan tekanan yang kuat hanya dengan menatap matanya saja. Ini Chu Mang dari klan kerajaan Chu, saudara kedua Chu Tianjiao, jelas Chu Wei. Dia memiliki gelar lain, yaitu nomor 1 di antara 10 anak ajaib Chu. Aku sudah lama mendengar nama besarnya. Qin Wentian tersenyum. Mengingat lamanya waktu yang dia habiskan di ibu kota kerajaan, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa jenius peringkat pertama itu? Aku dan kakakku yang kedua selalu menentang rencana Ayahanda Raja dan kakakku yang ketiga, Chu Tianjiao. Tidak hanya itu, semua adik perempuanku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam perselisihan ini. Meskipun Chu Tianjiao sekarang menjadi kaisar, dia tidak mewakili klan kerajaan kita, jelas Chu Wei dengan serius. Lalu, dari ucapannya, seolah-olah Chu Wei ingin menarik garis yang jelas dengan Chu Tianjiao, berharap untuk mengurangi kebencian Qin Wentian terhadap klan kerajaan Chu. Namun, apapun yang dikatakan, dari sudut pandang tertentu, sebagai kaisar, Chu Tianjiao memang mewakili klan kerajaan. Sebelum Ayahanda Raja meninggal, beliau ingin aku melindungi garis keturunan klan kami, sekaligus membantu kakakku yang ketiga untuk mengamankan Chu. Aku menyetujui permintaan pertama, tetapi tidak yang kedua. Chu Wei melanjutkan, aku tidak akan memintamu untuk membebaskan adik perempuanku. Meskipun aku bisa mengatakan bahwa dia tidak bersalah, tetapi gurumu Mustang dan kakak senior Luo Huan juga tidak bersalah. Bagaimanapun,
Tidak ada yang benar atau salah secara mutlak di dunia ini. Aku hanya berharap kau tidak akan menyakitinya. Aku memohon untuknya, sebagai kakak laki-lakinya. Setelah pidatonya, Chu Wei mengangkat cangkir anggurnya ke arah Qin Wentian. Qin Wentian ragu sejenak, tetapi ia segera meniru tindakan Chu Wei saat mereka berdua meneguk anggur dari gelas masing-masing. Terima kasih banyak. Chu Wei tersenyum. Saya jamin, saya tidak akan pernah menggunakan kemampuan saya untuk membantu Chu Tianjiao. Sebenarnya, saya tidak ingin Chu berperang. Bukankah akan jauh lebih indah jika akademi-akademi dapat hidup berdampingan, membina para ahli masa depan Chu, dan berkembang dalam harmoni? Sayang sekali, keadaan selalu berbalik melawan keinginan. Sembari berbicara, Chu Wei hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, sambil meneguk lagi secangkir anggur sendirian. Karena kau memiliki keinginan ini di dalam hatimu, mengapa kau tidak memperjuangkan apa yang kau inginkan? Immortal Drunken Wine menyela, menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah Qin Wentian. Kata memperjuangkan, ketika diucapkan kepada Chu Wei, hanya memiliki satu arti, memperjuangkan tahta kaisar. Pasti sangat melelahkan menjalani hidup seperti itu. Chu Wei menghela napas lagi. Mungkin orang luar tidak tahu tentang ini, tetapi sebagai putra mahkota Chu namun tidak mampu berkultivasi, Chu Wei telah menghadapi banyak insiden sejak masa mudanya. Siapa yang tahu harga yang harus dia bayar untuk menyelamatkan hidupnya? Qin Wentian, aku sungguh dan dengan tulus berharap kita bisa tetap berteman. Jika kesempatan mengizinkan, aku akan mencarimu lagi. Chu Wei tertawa sambil berdiri, sebelum pergi bersama Chu Mang. Qin Wentian merenungkan kata-kata Chu Wei. Apa maksudnya dengan kesempatan? Immortal Drunken Wine menepuk bahu Qin Wentian sambil tersenyum. Aku bisa bersumpah demi karakterku, aku jamin Chu Wei benar-benar dapat dipercaya. Jika tidak, mengingat fakta bahwa dia tidak mampu berkultivasi, mustahil dia bisa bertahan dalam jaring intrik dan bahaya yang tumbuh di klan kerajaan. Ayo, kita minum lagi. Qin Wentian tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya mengangkat cangkir anggurnya untuk anggur mabuk abadi, sambil terus tertawa. Seperti yang dikatakan oleh Immortal Drunken Wine, setiap tindakan Qin Wentian dipantau secara ketat oleh banyak orang di Chu. Alasan Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting datang ke sini tentu saja karena desas-desus yang mengatakan bahwa bintang iblis telah turun ke dalam hutan kegelapan. Namun saat ini, hutan kegelapan sudah dimonopoli oleh sekelompok orang tua yang sangat kuat, sehingga orang-orang seperti mereka, dari generasi muda, hanya bisa berdiri di pinggir. Hal ini membuat mereka sangat sedih, dan karena itu, mereka memutuskan untuk mengunjungi ibu kota kerajaan Chu yang berada di dekat hutan kegelapan. Di Chu, Ouyang Guangsheng hanya mengenal Qin Wentian. Tidak hanya itu, Qin Wentian sangat terkenal, sehingga hanya dengan sedikit penyelidikan darinya, Ouyang Guangsheng sudah mengetahui bahwa Qin Wentian saat ini berada di wilayah barat ibu kota kerajaan, di dalam kediaman Mo. Namun setelah memikirkannya, Ouyang Guangsheng memutuskan bahwa itu memang sudah seharusnya terjadi. Dengan bakat Qin Wentian, bagaimana mungkin dia tidak terkenal di tempat sekecil Chu? Bahkan jika Qin Wentian ditempatkan di Kekaisaran Xia Agung, dia hanya membutuhkan waktu paling lama 5 hingga 10 tahun sebelum namanya bergema di seluruh 9 benua. Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting terbang melintasi langit, memancarkan aura keagungan saat mereka menuju kediaman klan Mo, bersama dengan sekelompok pengikut mereka. Klan Mo diliputi kegemparan saat melihat banyak kultivator Yuan Fu turun dari langit. Orang-orang ini semuanya memiliki pembawaan yang luar biasa dan tampaknya bukan berasal dari Chu. Mo Qingcheng dan anggota klannya tiba di pintu masuk. Saat melihat Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting, ekspresi sangat terkejut terpancar di wajahnya. Ouyang Guangsheng juga kebingungan dan sesaat terpana ketika melihat Mo Qingcheng. Haha, Mo Qingcheng, jadi kediamanmu adalah rumahmu, pantas saja dia ada di sini. Baru setelah itu Ouyang Guangsheng menyimpulkan bahwa ini adalah rumah Mo Qingcheng. Dulu di tempat pemurnian, meskipun wajah Mo Qingcheng disamarkan, bahkan saat ia berdandan sebagai laki-laki, kecantikannya tetap terpancar. Sekarang Mo Qingcheng tidak lagi menyamar, mata Ouyang Guangsheng berbinar saat melihatnya. Sepertinya penilaian Qin Wentian memang benar-benar luar biasa. Mo Qingcheng tentu saja mengerti bahwa dia yang Ouyang Guangsheng maksudkan tidak lain adalah Qin Wentian. Ia tak kuasa menahan senyum sambil mempersilakan Ouyang Guangsheng masuk. Dia baru saja pergi beberapa saat yang lalu, kenapa kalian tidak masuk dulu untuk beristirahat? Ah, begitu. Ouyang Guangsheng agak kecewa. Saat itu,
Pak Tua Mo berjalan mendekat. Ia tidak terlalu terganggu ketika mendengar bahwa banyak orang muncul di kediaman Mo mereka. Lagi pula, di bawah penguasa biduk langit, tidak ada seorang pun yang ia takuti di Chu. Ia hanya datang untuk melihat-lihat, karena mendengar bahwa orang-orang ini mungkin bukan berasal dari Chu. Saat melihat Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting, jantungnya tanpa sadar berdebar. Orang-orang ini memang memiliki pembawaan yang luar biasa. Karakter dan kepribadian seseorang dibentuk oleh lingkungan tempat mereka dibesarkan. Sekelompok pengikut berdiri diam di belakang mereka, sementara dua orang di depan, meskipun masih muda, dari penampilan mereka jelas terlihat bahwa mereka adalah tuan muda dan nyonya muda yang menjadi atasan para pengikut tersebut. Sebuah pikiran langsung terlintas di benaknya. Orang-orang ini pasti termasuk salah satu kekuatan transenden dari 9 benua. Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting. Tatapan Hua Xiaoyun beralih ke dua orang yang berada di depan. Kekaisaran Xia Agung terlalu luas, dan pengaruh generasi muda terbatas. Oleh karena itu, semua orang mungkin mengenal beberapa nama terkenal, tetapi mereka tidak akan mengenali orangnya. Siapakah kau? Ouyang Guangsheng menatap Hua Xiaoyun sambil bertanya. Klan Hua, Hua Xiaoyun. Jawab Hua Xiaoyun acuh tak acuh. Klan Hua mirip dengan klan Ouyang. Mereka memiliki pengaruh dan kekuatan yang luar biasa, dan merupakan bagian dari kekuatan transenden di 9 benua. Oh, jadi Anda adalah tuan muda bercelana sutra? Ouyang Guangsheng tertawa. Jawabannya membuat Hua Xiaoyun mengerutkan kening. Kudengar kakakmu juga ada di sini. Di mana dia? Ouyang Guangsheng melanjutkan. Dia tidak menyangka bahkan klan Hua akan muncul di sini. Kau pikir kau siapa? Apa kau bahkan mempertanyakan keberadaan kakakku? Kesombongan dingin terpancar di mata Hua Xiaoyun. Kakak laki-laki Hua Xiaoyun adalah orang pilihan dari generasi muda klan Hua. Kenapa tidak? Dia idola saya, tapi tentu saja, ini hanya sementara. Ekspresi kebanggaan terlintas di mata Ouyang Guangsheng. Ini adalah keyakinan yang dimilikinya pada kemampuannya sendiri. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa orang pilihan klan Hua benar-benar karakter kelas atas, sangat terkenal di seluruh kekaisaran Grand Xia. Orang gila yang mengoceh omong kosong, jawab Hua Xiaoyun dengan nada menghina. Kenapa kau begitu sombong? Dengan bakatmu yang payah itu, aku hanya butuh 1 atau 2 tahun untuk melampauimu. Ouyang Guangsheng tidak berusaha bersikap ramah, ia langsung menyerang Hua Xiaoyun dengan kata-kata. Wajah Hua Xiaoyun langsung muram, ia merasa harga dirinya telah hancur total. Pak Tua Mo yang berada di samping Hua Xiaoyun tidak berkata apa-apa, dan terus mendengarkan. Ia bertemu Hua Xiaoyun secara kebetulan, dan setelah melihat pembawaannya yang luar biasa, serta bagaimana ia memahami wawasan mandat di usia yang begitu muda, Pak Tua Mo dipenuhi kekaguman dan memutuskan untuk berteman dengannya. Setelah percakapan itu, ia menyadari bahwa Hua Xiaoyun masih memiliki seorang kakak laki-laki, dan dari apa yang ia dengar, bakat kakak laki-lakinya seharusnya berkali-kali lebih menakutkan dibandingkan dirinya. Adapun kelompok kultivator yang berdiri di hadapan mereka, semuanya juga berasal dari kekuatan transenden. Tidak hanya itu, dari nada bicara Ouyang Guangsheng, tampak bahwa dia bahkan lebih luar biasa dibandingkan Hua Xiaoyun. Hal ini membuat Pak Tua Mo sangat tercengang. Mengapa gadis King Cheng itu mengenal orang seperti itu? Tak heran dia adalah cucunya. Soal penampilan dan bakat, dia tak tertandingi. Selama dia berasal dari Chu, prestasi masa depannya pasti akan melampaui apapun yang bisa dicapai kakeknya. Bab 212, Pemikiran Ouyang. Pak Tua Mo berjalan ke sisi Mo King Cheng sambil bertanya dengan suara rendah. King Cheng, siapakah orang-orang ini? Kakek, ini Ouyang Guangsheng dari klan aristokrat Ouyang. Bakatnya sangat luar biasa. Jiwa astral pertama yang ia padatkan berasal dari lapisan surgawi keempat. Mo King Cheng memperkenalkan, jawabannya menyebabkan cahaya terang berkilauan di mata Mo Tua saat ia melirik Ouyang Guangsheng. Demikian pula, pacarnya, Jiang Ting, juga berasal dari klan aristokrat yang dianggap memiliki kekuatan transenden. Lanjut Mo King Cheng, sementara hati laki tua Mo bergetar ringan. Bayangkan, setelah berkelana di dunia selama beberapa dekade, ia masih belum bisa mengklaim benar-benar mengenal kekuatan transenden manapun. Padahal cucunya sendiri sudah memiliki koneksi nyata, dan di usia yang begitu muda pula. Pada saat itu, sekelompok kultivator lain turun dari langit. Yang berada di depan adalah 3 kultivator muda, semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Pak Tua Mo tercengang, apa sebenarnya yang terjadi hari ini?
Mengapa semua kultivator ini muncul di kediamanmu miliknya? Hua Xiaoyun, mengapa kau mencari kami? Tanya orang yang berdiri di depan, satu-satunya perempuan dalam kelompok bertiga itu. Ia tampak berusia di bawah 20 tahun, dan mengenakan pakaian putih bersih, memancarkan aura sederhana dan elegan. Di sampingnya berdiri dua pemuda, keduanya sangat tampan. Saat mereka melihat Mo Qingcheng, mereka tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Bahkan di Kekaisaran Xia Agung, sangat jarang ada gadis yang memiliki kecantikan seperti Mo Qingcheng. Setelah itu, ekspresi aneh terlihat di wajah mereka saat mereka melihat Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting berdiri di samping Mo Qingcheng. Bai Fei, izinkan saya memperkenalkan seorang saudari bela diri junior baru ke sekte Anda. Bagaimana? Hua Xiaoyun berbicara kepada gadis itu. Namun, Bai Fei hanya mendengus dingin. Kau seharusnya tahu betapa ketatnya persyaratan untuk memasuki aula Kaisar Pil kami. Raut wajah Hua Xiaoyun tanpa sadar berubah sedikit dingin. Bukankah kata-kata Bai Fei sama saja dengan tamparan di depan umum? Terlepas dari itu, dia tetap harus melanjutkan. Jika tidak, harga dirinya akan benar-benar hilang. Pak Tua Mo tidak berbohong tentang kecantikan cucunya, semoga dia juga mengatakan yang sebenarnya tentang bakatnya di bidang pembuatan pio. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku memperkenalkan murid yang kurang berbakat ke aula Kaisar Pil yang terhormat? Hua Xiaoyun memaksakan tawa. Orang yang ingin kuperkenalkan ada di sini, kau bisa langsung menguji bakatnya. Setelah berbicara, dia menunjuk ke arah Mo Qingcheng. Bai Fei juga terpukau oleh kecantikan Mo Qingcheng, sementara mata kedua kultivator pria di belakangnya berbinar terang. Tentu saja, mereka tidak akan keberatan memiliki wanita secantik itu sebagai adik seperguruan mereka. Lagi pula, guru ada di dekat sini, kenapa kita tidak mengundangnya untuk menguji bakat calon adik junior kita? Salah satu kultivator laki-laki tertawa. Bai Fei menatap kakak seniornya dengan curiga, namun dia tidak bisa membaca pikirannya. Hehe, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Huo Xiaoyun tertawa, sementara Ouyang Guangsheng, setelah mendengar kata-kata mereka, tampak mengerti sesuatu. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Bai Fei dan dua orang lainnya sambil bertanya. Bai Fei dari Istana Kaisar Pil, bolehkah aku bertanya, apakah tuanmu adalah putri Kaisar Pil? Lalu kenapa kalau memang begitu? Apa hubungannya denganmu? Suara Bai Fei terdengar sedikit arogan. Gurunya tak lain adalah putri Kaisar Pio. Bakat bawaannya dalam meracik pil sangatlah tinggi. Mulutmu bau, tapi aku tidak bertengkar dengan perempuan. Ouyang Guangsheng tertawa. Qingcheng, jika tuannya benar-benar putri Kaisar Pil, kau harus mempertimbangkannya dengan serius. Aku pamit sekarang. Setelah itu, Ouyang Guangsheng memimpin Jiang Ting dan para pengikutnya pergi, tampak sangat percaya diri dan tenang. Bai Fei meliriknya dengan dingin sebelum berkomentar, dengan nada menghina. Sungguh menggelikan, aku belum pernah mendengar ada orang yang berani mempertimbangkannya ketika guruku ingin menerima murid. Rupanya, dia tersinggung dengan ucapan Ouyang kepada Mo Qingcheng. Lelaki tua Mo gemetar karena kegembiraan. Putri Kaisar Pio? Ia tak pernah menyangka Mo Qingcheng akan seberuntung itu. Selanjutnya, Mo tua dengan sopan berkata, mengapa kita tidak beristirahat dulu di rumahku yang sederhana ini? Karena kalian sudah di sini, sebaiknya terima saja undangan Pak Tua Mo. Siapa tahu, guru kalian mungkin sangat menghargai bakatnya. Hua Xiaoyun tertawa, sementara Bai Fei dan yang lainnya dari aula Kaisar Pil mengangguk ringan sebagai tanggapan. Qin Wentian tidak menyadari peristiwa yang telah terjadi. Setelah berpisah dari Chu Wei, ia kembali ke pondok bambu tempat Gong Yang Hong biasa tinggal, duduk di tepi sungai, dan memulai kultivasinya. Haha, Wentian, kau benar-benar di sini. Kenapa mudah sekali mengetahui lokasimu? Sebuah suara jernih terdengar dari kejauhan, membuat Qin Wentian sedikit terkejut. Ouyang Guangsheng, King Er, yang beberapa saat lalu berdiri di suatu tempat tidak jauh dari Qin Wentian, diam-diam menghilang setelah menyadari kedatangan Ouyang Guangsheng. Dia pernah melihat Ouyang Guangsheng sebelumnya, di tempat pelatihan di Danau Surgawi, oleh karena itu dia tahu bahwa Ouyang Guangsheng memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Qin Wentian. Ouyang, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Qin Wentian dengan terkejut. Ada hutan yang dipenuhi binatang buas di luar perbatasan Chu. Di sana, mayat seorang raja iblis di alam fenomena surgawi muncul, dan menimbulkan kegemparan besar di Kekaisaran Xia Agung. Aku mengikuti anggota klanku sampai ke sini, tetapi kami dari generasi
muda tidak memiliki cara untuk melawan para ahli tertinggi yang sudah ada di sana. Kalau dipikir-pikir, aku ingat kau berasal dari Chu, itulah sebabnya aku memutuskan untuk melihat apakah kau ada di sekitar sini. Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting duduk di tanah. Qin Wentian terdiam, tak menyangka bahwa dialah yang menyebabkan keributan itu. Dan jika dia mengerti apa yang dikatakan Ouyang Guangsheng, patung itu adalah mayat seorang penguasa iblis? Mayat Raja Iblis yang kau maksud itu, apakah itu binatang iblis atau manusia? Tanya Qin Wentian. Bagaimana kau tahu ada dua penguasa? Mereka berdua berada di alam fenomena surgawi, hanya saja mayat humanoid itu lebih luar biasa dibandingkan dengan binatang iblis. Setelah penyelidikan, para tetua semuanya sampai pada kesimpulan bahwa resonansi darah mayat tersebut menyebabkan keributan. Setelah mempelajarinya, mereka menyimpulkan bahwa penguasa iblis itu termasuk dalam garis darah primordial kuno. Tetapi mengenai ras mana dia berasal, sisa darah di tubuhnya tidak cukup bagi kita untuk sampai pada kesimpulan apapun. Ouyang Guangsheng menjelaskan, saat cahaya aneh melintas di mata Qin Wentian. Garis darah primordial kuno? Aku penasaran apa yang menyebabkan darah kering Raja Iblis itu beresonansi? Rupanya riaknya sangat besar, bahkan memengaruhi pergerakan benda-benda langit, yang membuat sekte langit terhormat memperhatikan hal ini. Tak lama kemudian, mereka membocorkan berita dengan mengatakan bahwa bintang iblis telah turun dan lokasinya tidak lain adalah hutan gelap Chu. Ouyang Guangsheng menggelengkan kepalanya. Oh ya, masih ada satu hal yang perlu kubicarakan denganmu. Tadi aku pergi ke kediaman Mo dan bertemu pacarmu, Mo Qingcheng. Ada apa dengan Hua Xiaoyun itu? Apakah dia saingan cintamu? Dia sampai memperkenalkan sekte agar dia bergabung. Aku juga tidak begitu jelas. Orang itu seharusnya kenal dengan kakek Qingcheng, dan kakeknya sepertinya sangat menghormatinya. Pada dasarnya, tampaknya dia tidak menyetujui kultivator manapun dari Chu. Qin Wentian tersenyum getir, menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan. Namun untuk urusan masuk sekte, aku percaya Qingcheng akan mengambil keputusannya sendiri. Qin Wentian sangat mempercayai Mo Qingcheng. Gadis bodoh itu menahan serangan telapak tangan untuknya ketika dia diserang oleh Janus, dan belum lama ini, dia menderita hebat di hutan kegelapan hanya untuk memperingatkannya bahwa kembali ke Chu itu berbahaya. Bagaimana mungkin seseorang tidak tergerak? Qin Wentian pasti akan menghargainya. Aku bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Apakah kau ingin aku berbicara dengan orang tua itu? Ouyang Guangsheng tertawa. Tidak apa-apa, Qingcheng bisa mengurusnya sendiri. Lagi pula ini keputusan kakeknya, tidak akan baik jika orang luar ikut campur. Qin Wentian tentu saja tidak ingin hubungan antara dirinya dan Pak Tua Mo menjadi buruk. Yah, aku tidak bilang aku akan menindasnya. Mata Ouyang Guangsheng berbinar terang. Qin Wentian tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ouyang. Oh, dan satu hal lagi, entah bagaimana, berkat kombinasi keberuntungan dari banyak faktor, Hua Xiaoyun berhasil merekomendasikan Mo Qingcheng kepada Putri Kaisar Pil. Kurasa jika Putri Kaisar Pil mengenali bakat Mo Qingcheng, kau bisa tenang dan mengizinkan Mo Qingcheng bergabung dengan Aula Kaisar Pil tanpa khawatir. Ouyang Guangsheng menganalisis lebih lanjut. Lagi pula, kau akan menjelajahi Kekaisaran Grand Xia dalam waktu dekat, kan? Apakah kau ingin meninggalkan Mo Qingcheng begitu saja sementara bakatmu semakin berkembang? Jika dia bergabung dengan Aula Kaisar Pil, mereka akan membina pacarmu untuk menjadi ahli alkimia yang luar biasa. Ini akan sangat menguntungkanmu, jadi kau harus memanfaatkan kesempatan ini sekarang juga, hahaha. Selama Putri Kaisar Pil mengakui bakatnya, Mo Qingcheng pasti tidak akan diintimidasi. Dari sudut pandang manapun, ini adalah rencana yang sempurna. Tapi tentu saja, kalian juga punya perspektif sendiri. Apakah kalian yakin hubungan kalian akan mampu melewati ujian jarak dan waktu? Ujar Ouyang Guangsheng terus terang. Aku tidak khawatir soal ini. Dan aku katakan jika Qingcheng benar-benar berubah pikiran, aku tidak akan menghentikannya untuk mencari kebahagiaannya. Qin Wentian merasa bahwa kata-kata Ouyang Guangsheng sangat masuk akal. Setelah menyelesaikan urusan di Chu, dia akan pergi ke Kekaisaran Xia Agung. Dan dengan bergabung dengan Aula Kaisar Pil, jika semuanya dipertimbangkan, Mo Qingcheng juga akan berada di Kekaisaran Xia Agung, memulai jalannya sendiri. Baguslah kau berpikir begitu. Tanpa disadari, si Hua Xiaoyun itu baru saja melakukan perbuatan baik. Ouyang Guangsheng merasa hal ini terlalu lucu. Kenapa kau tersenyum begitu lebar? Jiang Ting menatapnya tajam. Jiang Ting,
Kau harus tahu bahwa Hua Xiaoyun sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengundang Putri Kaisar Pio. Jika dia benar-benar mengunjungi klan Mo, dia pasti melakukannya karena pengaruh kakaknya. Tuan muda bercelana sutra itu menggunakan nama kakaknya yang jenius untuk membantu Mo Qingcheng. Lucu bukan? Hahaha. Ouyang Guangsheng sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia melanjutkan, baiklah, mari kita tunggu dan lihat dari pinggir lapangan untuk saat ini. Ngomong-ngomong, ku dengar kau punya perselisihan di Chu? Apakah kau butuh bantuanku untuk menyelesaikannya? Qin Wentian melirik para pengikut Ouyang Guangsheng. Sebagian besar dari mereka adalah para ahli di tingkat Yuanfu. Kalau begitu, aku tak akan bersikap sopan. Qin Wentian tertawa. Bukankah ini benar-benar kasus di mana langit sendiri membantunya? Untuk menyingkirkan klan kerajaan Chu, Qin Wentian tidak keberatan bergantung pada kekuatan pinjaman. Ini bukan perang yang ia lawan sendirian, melainkan mencakup nasib Akademi Bintang Kaisar, serta klan Qinnya. Badai yang berkecamuk di Chu tidak mereda sedikit pun, malah semakin memuncak. Di dalam hutan kegelapan, terdapat beberapa sumber kekuatan lain yang bergerak di balik bayangan. Adapun pasukan pemberontak Qin di luar ibu kota kerajaan. Setelah membersihkan pasukan yang dikirim oleh klan kerajaan untuk mengepung mereka, mereka kembali ke pinggiran ibu kota kerajaan, dan bersiap untuk melancarkan serangan yang lebih dahsyat lagi. Tidak hanya itu, banyak orang menerima kabar bahwa Qin Wentian telah berhubungan dengan perwakilan dari beberapa kekuatan transenden. Berita ini menyebabkan banyak orang di istana kerajaan gemetar. Seolah-olah mereka pun dapat merasakan hari kiamat yang akan datang bagi klan kerajaan Chu. Namun, terkait badai di ibu kota kerajaan, mereka yang berada di kediaman Mo sama sekali tidak peduli. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada Mo Qingcheng dan berbagai tamu yang berasal dari kekuatan transenden. Mo Qingcheng segera menyadari bahwa kebebasannya dibatasi. Ia pada dasarnya dilarang keluar rumah, mirip dengan seorang tahanan yang berada di bawah tahanan rumah. Dan akhirnya, Tuan Bai Fei, Putri Kaisar Pil, tiba di kediaman Mo. Semua orang di sana membungkuk untuk menyambutnya. Konon, dia bukan hanya seorang alkemis yang sangat tangguh, tetapi tingkat kultivasinya juga cukup tinggi untuk meremehkan semua orang di Chu, karena latar belakang dan prestasinya sangat menakutkan. Hasil tes telah keluar. Mo Qingcheng memiliki bakat luar biasa dalam hal meracik pio. Putri Kaisar Pil bersedia menerimanya sebagai muridnya. Mendengar kabar ini, seluruh anggota klan Mo menjadi heboh, tak mampu menahan kegembiraan mereka. Bab 213, 7 Lubang Hati Mistik. Luo He, Putri Kaisar Pil, telah meninggalkan kediaman Mo, namun emosi sukacita dan kebahagiaan masih terasa menyelimuti suasana. Hal ini terutama berlaku bagi Pak Tua Mo dan orang tua Mo Qingcheng. Putri mereka memiliki takdir seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Xiaoyun, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, kata Pak Tua Mo dengan sopan kepada Hua Xiaoyun yang berada di sisinya. Namun, Bai Fei hanya menyeringai saat mendengar kata-katanya. Berterima kasih kepada Hua Xiaoyun? Jika bukan karena Mo Qingcheng memang benar-benar berbakat, bagaimana mungkin gurunya yang terhormat menerima Mo Qingcheng sebagai murid hanya untuk menghormati Hua Xiaoyun? Tidak hanya itu, jika bukan karena ingin menghormati kakak laki-laki Hua Xiaoyun, gurunya yang terhormat bahkan tidak akan melakukan perjalanan ke kediaman Mo. Qingcheng memiliki hati mistik 7 lubang, itulah sebabnya dia sangat dihargai oleh senior Luo He. Ini tidak ada hubungannya denganku, Mo tua, kau tidak perlu terlalu sopan. Hua Xiaoyun tertawa, padahal sebenarnya dia juga tercengang dengan hasilnya. Mo Qingcheng benar-benar memiliki hati mistik 7 lubang yang legendaris. Jika demikian, Mo Qingcheng pasti akan tumbuh menjadi salah satu orang pilihan surga di masa depan. Tidak heran dia terlihat begitu murni dan tenang, namun juga penuh dengan kecerdasan. Saat ini, Hua Xiaoyun sudah berpikir, apakah dia bisa memperbaiki hubungan antara dirinya dan Mo Qingcheng, atau lebih baik lagi, apakah dia bisa berhasil memikat hatinya. Oleh karena itu, Hua Xiaoyun memutuskan untuk tinggal di kediaman Mo, agar ia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk lebih dekat dengan Mo Qingcheng. Haha, aku juga tidak menyangka ini. Pak Tua Mo tertawa riang, dengan suara yang begitu keras, sehingga orang dari kejauhan pun bisa mendengarnya. Memang, orang-orang dari Kekaisaran Grand Xia berbeda, dan berkali-kali lebih berpengetahuan. Apa itu jantung mistik 7 lubang? Tingkat bakat apa ini, padahal belum pernah ada seorang pun di Chu yang mendengarnya?
Jika Mo Qingcheng tinggal di Chu seumur hidupnya, bukankah bakatnya akan terkubur? Old Mo dan rombongannya mendekati pintu masuk sebuah halaman. Apakah Qingcheng masih dalam suasana hati yang buruk? Tanya Old Mo kepada penjaga yang berdiri di sana. Nona kecil mengatakan bahwa dia benar-benar ingin keluar dari sini. Penjaga itu membungkuk, merasa tak berdaya. Wajah Old Mo berubah muram saat memasuki halaman, hanya untuk melihat Mo Qingcheng berdiri di sana, menatap tajam ke arah penjaga. Old Mo berseru dengan marah, "Hentikan omong kosongmu." Mo Qingcheng menatap kakeknya, tekad terpancar di matanya yang indah saat dia menjawab, "Kakek, kau telah membatasi kebebasanku sampai sejauh ini. Kalau begitu, sekuat apapun Aula Kaisar Pil itu, aku tidak akan bergabung dengan mereka." Kurang ajar, tegur Mo tua, sambil melirik Bai Fei dan murid-murid lainnya di sampingnya. Bai Fei mengerutkan alisnya, tampak sangat tidak senang. Meskipun Mo Qingcheng memiliki hati mistik 7 lubang, tanpa Aula Kaisar Pil untuk mengembangkan keterampilannya, bakatnya hanya akan sia-sia. Tapi sekarang, seolah-olah Aula Kaisar Pil memohon agar dia bergabung dengan mereka, di mana harga diri mereka? Kita harus tahu bahwa tak terhitung banyaknya orang yang ingin bergabung dengan Aula Kaisar Pil, tetapi akhirnya ditolak. Qingcheng, jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi, tegur Pak Tua dengan serius. Ini bukan kata-kata amarah, kakek. Sekalipun kakek menculikku dan mengirimku ke sana secara paksa, aku tidak akan berusaha keras dalam berkultivasi. Mo Qingcheng menatap kakek Mo, sedikit nada keras kepala terlihat jelas dalam suaranya. Hei, kau! Mo tua sangat marah hingga hampir tidak bisa bernapas. Baiklah, aku izinkan kau keluar, tapi harus ada seseorang yang mengikutimu. Aku akan pergi sekarang. Mo Qingcheng melompat, melayang di langit, kecepatan gerakannya membuat Mo tua langsung terdiam. Pak Mo, kami akan mengikuti adik junior, Anda tidak perlu khawatir. Para pemuda di samping Bai Fei tersenyum. Pak Mo mengangguk setuju, jika memang begitu, saya tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Jing Yu dan Yan Qi mengangguk pelan, lalu terbang mengikuti Mo Qingcheng. Bai Fei menatap kosong ke arah mereka, kemudian menghentakkan kakinya dengan marah, dan mengikuti mereka. Kedua bajingan ini pasti sudah terlalu jatuh cinta dan terpesona oleh kecantikan Mo Qingcheng, sehingga mereka langsung ingin merebut kesempatan untuk mendapatkan simpati darinya. Sungguh menjengkelkan, mengingat sebelumnya, dialah pusat dunia mereka. Setelah meninggalkan kediaman Mo Qingcheng segera terbang ke pondok bambu untuk mencari Qin Wentian. Melihat ekspresi sedih di wajahnya, Qin Wentian dengan lembut mencubit pipinya yang lembut sambil tertawa. Apa yang terjadi? Siapa yang berani mengganggu Qingchengku? Dasar bodoh bau, kau masih saja bercanda. Mo Qingcheng melirik Qin Wentian dengan kepahitan yang terpendam. Jangan sedih, bukankah ini hal yang baik bahwa Putri Kaisar Pil mengakui bakatmu? Kau pasti akan menjadi alkemis hebat di masa depan. Qin Wentian tersenyum, menghibur Mo Qingcheng. Sebenarnya, dia menghela napas dalam hati. Dia tidak tega melepaskan Mo Qingcheng, tetapi dia tidak bisa terlalu egois. Dia tidak bisa membantu kultivasi Mo Qingcheng. 7 lubang hati mistik. Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Aku yakin bakatmu pasti luar biasa. Qin Wentian terus tersenyum. Melihat bagaimana Qin Wentian terus menghiburnya, Mo Qingcheng pun merasa lebih baik. Ia bersandar pada tubuh Qin Wentian saat pandangan mereka bertemu, merasakan detak jantung satu sama lain. Senyum lembut dan berseri-seri terpancar dari mata Mo Qingcheng, begitu indah hingga membuat detak jantung Qin Wentian berdebar kencang. Mo Qingcheng menyandarkan kepalanya di dada Qin Wentian sambil memeluknya erat, bergumam pelan. Selama kau bilang tidak, aku tidak akan pergi. Pergilah, kenapa kau tidak mau pergi? Qin Wentian dengan lembut mengacak-acak rambut Mo Qingcheng, menatap cakrawala. Saat ini, perasaannya sangat campur aduk. Ia ingin Mo Qingcheng memiliki prospek yang baik, namun ia tidak tahan berpisah darinya. Setelah kau memasuki Aula Kaisar Pil, aku yakin banyak yang akan mencoba merayumu. Jangan tertekan, ya? Canda Qin Wentian. Mo Qingcheng mengangkat kepalanya dari dada Qin Wentian, mengamati ekspresinya sambil tanpa sadar terkekeh. Apa? Ada yang cemburu? Kamu harus berusaha lebih keras jika ingin memikatku, oke? Setelah berbicara, dia mengepalkan tinju kecilnya ke udara. Tentu saja. Qin Wentian tertawa sambil mengangguk. Mereka berdua duduk di tepi sungai, berpelukan dengan tenang, menikmati momen ketenangan yang langka. Malam itu, matahari terbenam sangat indah. Warna merah matahari terbenam mewarnai langit dengan warna merah tua yang menawan, sementara Qin Wentian dan Mo Qingcheng duduk bersama,
memandang awan di cakrawala. Hahaha. Betapapun indahnya matahari terbenam, pada akhirnya ia akan berlalu juga. Melihat senja mendekat, Mo Qingcheng merasakan kesedihan. Tiba-tiba, ia berdiri dan berlari pergi. Kau mau pergi kemana? Qin Wentian bangkit dan mengikuti Mo Qingcheng. Setelah itu, ketika ia berhasil menyusul, Mo Qingcheng sudah berbaring di tempat tidur di dalam pondok jerami kecil itu, menatap Qin Wentian dengan mata jernihnya. Kau baik-baik saja? Tanyanya dengan suara rendah sambil berjalan mendekatinya. Aku ingin menginap di sini malam ini. Suara Mo Qingcheng sangat lembut, begitu pelan sehingga sulit didengar. Qin Wentian menatapnya dalam diam, membuat Mo Qingcheng tersipu. Rasa malu terlihat di matanya, karena dia mengerti apa yang dipikirkan Qin Wentian. Sebuah perasaan hangat menjalar di hatinya, dan dia merasa heran dengan perasaan ini. Gadis bodoh. Qin Wentian setengah berlutut di samping tempat tidur, sambil mencium lembut bibir Mo Qingcheng yang harum. Matanya melebar, dan rona merah yang menggemaskan terlihat di pipinya. Perlahan, matanya terpejam saat ia menyerah, menikmati sensasi itu. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, bibir mereka terpisah. Qin Wentian tertawa, melihat betapa merahnya wajah Mo Qingcheng. Pulanglah dulu. Apakah Pak Tua Mo akan membunuhku jika dia tahu apa yang kita lakukan? Aku masih harus pergi ke klan Mo di masa depan untuk melamar. Baiklah. Mo Qingcheng duduk tegak, saat itu ia mengerti bahwa Qin Wentian tidak ingin ia terjebak di antara dirinya dan keluarganya. Bangkit dari tempat tidur, ia mencium kening Qin Wentian sebelum berjalan menuju pintu. Sesampainya di pintu masuk, ia berbalik dan tersenyum ke arah Qin Wentian. Sebelum aku pergi, aku akan menunggu sampai urusanmu di Chu selesai. Izinkan aku menemanimu berjalan hingga akhir, di bagian terakhir jalan yang telah kau pilih ini. Juga, Qin Wentian, kau telah mencuri ciuman pertamaku. Di kehidupan ini, kau tidak boleh meninggalkanku, atau aku tidak akan mengampunimu. Mo Qingcheng mengatakan semua ini dengan pura-pura marah, setengah bercanda sekaligus serius. Berbalik, dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia kemudian melayang ke langit, terbang pergi. Namun, pada saat dia berbalik, air mata menggenang di matanya dan setetes air mata jatuh. Dia tidak tahan berpisah dari Qin Wentian. Qin Wentian berjalan menuju pintu masuk, dan dengan kerinduan di matanya, serta kepedihan di hatinya, ia menatap punggung Mo Qingcheng yang menghilang dari pandangannya. Bagaimana mungkin ia juga sanggup berpisah dari Mo Qingcheng? Siluetnya berkedip, lalu ia melompat dan mengejarnya. Di luar hutan bambu, Yan Qi dan Jing Yu dihalangi oleh Ouyang Guangsheng ketika mereka mencoba masuk. Raut wajah mereka sangat tidak menyenangkan ketika melihat betapa larutnya waktu, tetapi Mo Qingcheng belum juga keluar. Namun pada saat itu, sesosok anggun terbang keluar dari hutan bambu. Ouyang Guangsheng menoleh, dan setelah melihat ambivalensi antara kegembiraan dan kesedihan di wajah Mo Qingcheng, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Dia bisa merasakan kedalaman emosi di mata Mo Qingcheng. Mo Qingcheng tidak memperhatikan mereka, atau lebih tepatnya, dia tidak mempedulikan mereka saat dia terus terbang menjauh menuju kediaman Mo. Qin Wentian pun segera terbang keluar dari hutan bambu. Pikirannya masih terngiang-ngiang dengan kata-kata perpisahan Mo Qingcheng, dan ia menghela napas tanpa henti dalam hatinya. Juga, Qin Wentian, kau telah mencuri ciuman pertamaku. Di kehidupan ini, kau tidak boleh meninggalkanku, atau aku tidak akan mengampunimu. Dia bisa merasakan dalamnya kasih sayang Mo Qingcheng kepadanya, dan dia tahu bahwa di kehidupan ini, tidak peduli berapa lama atau seberapa jauh jarak yang memisahkan mereka, dia tidak akan pernah melupakan Mo Qingcheng. Jing Yu mengerutkan kening sambil menghalangi Qin Wentian. Menatapnya, dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Kau Qin Wentian?" Qin Wentian meliriknya. Pria ini pastilah murid putri Kaisar Pil, Luo He. Tatapan yang diarahkannya kepada Qin Wentian jelas dipenuhi dengan kebencian. Terlepas dari hubungan apapun yang kau miliki dengan Mo Qingcheng di masa lalu, mulai sekarang, kau harus berhenti berimajinasi. Kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Seekor Phoenix ditakdirkan untuk tidak pernah bersama dengan seekor gagak, ujar Jing Yu dengan nada tenang. Dengan hati mistik 7 lubang, Mo Qingcheng pasti akan menjadi salah satu yang terpilih dari aula Kaisar Pil mereka. Dia benar. Mungkin ada banyak orang yang memulai hubungan sebagai kekasih masa kecil. Tetapi setelah dewasa, kesenjangan status mereka secara bertahap semakin melebar, seperti perbedaan antara surga dan bumi, selamanya ditakdirkan untuk tidak dapat menjembatani jurang tersebut.
Akan lebih baik jika kamu tidak lagi memiliki ilusi tentang hal ini. Jangan mencari penderitaan untuk dirimu sendiri, jauhi saja dia mulai sekarang. Kata-kata Yan Qi bahkan lebih kasar dan menghina, namun nada suaranya tetap setenang Jing Yu. Bai Fei melirik Qin Wentian. Meskipun dia tidak menyukai Mo Qingcheng, gurunya sangat menghargai bakat Mo Qingcheng. Dia juga mendesak, menyerah saja. Itu lebih baik untuk kalian berdua. Setelah menyampaikan pendapat mereka, ketiga orang dari aula Kaisar Pil itu pergi, meninggalkan Ouyang Guangsheng yang dipenuhi amarah. Sialan, kenapa mereka begitu sombong? Bahkan dia, Ouyang Guangsheng yang terkenal itu, tidak seberani ini. Wentian, abaikan mereka. Semua alkemis memiliki kepribadian seperti ini. Mereka terlalu terbiasa dimohon-mohon oleh kultivator kuat untuk mendapatkan pil dan pelet yang dapat mereka racik, dan karena itu mereka merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Jangan terlalu mempedulikan mereka. Ouyang Guangsheng tampak seolah-olah mencoba menghibur Qin Wentian. Tindakannya tanpa sadar membuat Qin Wentian merasa heran, lalu tertawa. Ouyang Guangsheng yang sembrono dan liar ini ternyata juga tahu cara menghibur orang lain? Jangan khawatir, seperti yang mereka katakan, Phoenix tidak akan pernah bersama dengan gagak. Kalau begitu, bagaimana dengan unicorn? Apakah ia peduli dengan pendapat kuda-kuda biasa ini? Qin Wentian berkata sambil tertawa, membuat Ouyang Guangsheng terkejut mendengar kata-katanya. Sesaat kemudian, ia tertawa terbahak-bahak setuju. Ya, kau benar sekali. Mengapa unicorn peduli dengan pendapat kuda-kuda biasa seperti itu? Bab 214, Saudara Laki-laki. Kabar tentang Mo Qingcheng yang menarik perhatian dan dukungan dari kekuatan transenden eksternal segera menyebar di seluruh Chu. Namun, sebagian besar orang lebih peduli pada perebutan kekuasaan antara klan kerajaan dan pemberontak Qin. Bagaimanapun, masalah ini lebih dekat dengan kehidupan mereka dan memiliki dampak yang lebih besar bagi mereka. Pasukan pemberontak Qin mengamuk di luar gerbang kota, dengan brutal menyerang ibu kota kerajaan. Chu Kuo memimpin pasukan untuk bertahan, peran yang membutuhkan banyak usaha darinya, dan dia hampir tidak mampu bertahan. Namun, Chu Tianjiao sama sekali tidak tampak gugup. Hari itu, ia berdiri di titik pandang tertinggi di ibu kota kerajaan, sambil memandang ke cakrawala. Saat itu, ia juga berdiri di tempat yang sama untuk menyambut para ahli dari 9 istana mistik. Namun, mereka dari 9 istana mistik justru mengeluarkan perintah yang mengguncang fondasi Chu yang agung. Pada akhirnya, leluhur Chu meninggal dunia. Meskipun ditangkap dan dipenjara, keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugiannya, dan mereka tidak mampu mengurangi dampak setelah kematian leluhur Chu. Leluhur Chu adalah pilar kekuatan negara, fondasinya, penopangnya. Dampak kematiannya sungguh luar biasa. Namun, Chu, yang berada di bawah administrasi Istana 9 Mistik, tidak cukup berani untuk menyalahkan mereka. Tidak hanya itu, sebagai akibat dari masa bahaya yang kacau ini, klan kerajaan sekali lagi mengirimkan permintaan bantuan ke Istana 9 Mistik. Lagi pula, mereka tahu bahwa Istana 9 Mistik juga telah mengirim beberapa ahli ke hutan kegelapan. Di Cakrawala, Chu Tianjiao menyaksikan beberapa ahli terbang dengan santai, dan secercah kegembiraan terlintas di matanya. Dia tahu bahwa dengan dukungan dari 9 istana mistik, ditambah dengan kartu truf tersembunyi mereka, perang dengan pemberontak Qin ini pasti akan berakhir dengan kematian mereka. Saudara Luo, sudah lama sekali kita tidak bertemu, pancaran cahayamu kini lebih terang dari sebelumnya. Tatapan Chu Tianjiao tertuju pada seorang pemuda. Pemuda itu memiliki pembawaan yang luar biasa, tampak seperti salah satu orang pilihan surga. Namun raut wajahnya sedingin es, memancarkan aura dingin yang mampu membekukan hati seseorang. Pemuda ini tak lain adalah Luo Qianqiu. Luo Qianqiu telah kembali ke Chu. Auranya entah bagaimana telah berubah. Tidak lagi sekuat dulu, tetapi terasa jauh lebih dingin dan menyeramkan. Tentu saja, kekuatannya telah meningkat secara signifikan, sangat kontras dengan dirinya di masa lalu. Kali ini, dia kembali hanya karena satu alasan. Untuk membersihkan rasa malu yang telah dideritanya, penghinaan yang telah dialaminya. Dia tidak mungkin melupakan hasil dari perjamuan Junlin. Selama periode waktu ini, rasa malu yang dia rasakan saat itu telah menjadi sumber motivasi terbesarnya. Dengan kekeras kepalaannya, ia berhasil menembus ke Yuanfu dan bahkan memadatkan jiwa astral dari lapisan surgawi yang lebih tinggi. Dalam keadaan gila itu, ia berkultivasi dengan penuh semangat, melangkah ke tingkat kedua Yuanfu,
dan memahami wawasan sebuah mandat. Mandat petir, yang memungkinkan serangannya dipenuhi dengan elemen guntur, dan dengan demikian menjadi semakin tirani. Untuk memahami mandat ini, ia memilih untuk terus-menerus memadatkan jiwa astral tipe petir untuk gerbang astral ketiganya. Jelas, ia telah berhasil. Saat ini, di dalam klannya, dia tidak hanya mengalahkan kultivator tingkat kedua Yuanfu, tetapi juga beberapa kultivator tingkat ketiga. Statusnya di dalam 9 istana mistik meningkat pesat. Karena alasan inilah, Istana 9 Mistik mengizinkannya untuk ikut serta dalam ekspedisi ke hutan kegelapan, bergabung dengan tim yang menyelidiki turunnya bintang iblis. Luo Qianqiu saat ini sudah memiliki kualifikasi yang layak dihormati oleh Istana 9 Mistik. Inilah juga alasan mengapa mereka mengizinkan Luo Qianqiu untuk memimpin sejumlah pengikut untuk membantunya melepaskan ikatan kebencian di hatinya yang disebabkan oleh Qin Wentian di masa lalu. Qin Wentian harus mati. Pada saat yang sama ketika orang-orang dari 9 istana mistik tiba di Chu, di atap salah satu dari sekian banyak penginapan di ibu kota kerajaan, Qian Mengyu berdiri dengan tenang mendengarkan laporan informasi dari salah satu bawahannya. Para delegasi dari 9 istana mistik juga sudah tiba, gumam Qian Mengyu. Sebelumnya, dia pernah mendengar tentang seorang pria bernama Luo Qianqiu di 9 istana mistik, yang berkultivasi seolah-olah dirasuki setan dan telah memahami wawasan tentang sebuah mandat. Orang ini adalah orang yang dikalahkan oleh Qin Wentian di perjamuan Junlin, dan telah meninggalkan Chu dalam keadaan memalukan. Setelah dia kembali, jelaslah apa niatnya. Masalah ini agak rumit. Bibi telah menginstruksikan saya untuk merekrut Qin Wentian ke paviliun awan hijau kita, sekaligus membantunya menyelesaikan masalahnya di Chu. Namun, hubungannya dengan Ouyang Guangsheng tampaknya sangat baik. Jika dia benar-benar ingin pergi ke Kekaisaran Xia Agung, mungkin dia akan bergabung dengan klan aristokrat Ouyang. Meng Qianyu berkata dalam hati. Saat ini, dia sudah mengetahui apa yang terjadi di masa lalu antara bibinya dan Gong Yang Hong. Dia juga tahu bahwa Gong Yang Hong adalah penguasa biduk langit yang melindungi Qin Wentian selama perjamuan Junlin. Memikirkan bahwa dia dan Qin Wentian memiliki sedikit hubungan, sungguh menakjubkan bagaimana takdir bekerja. Dia bertanya-tanya, apakah Qin Wentian masih peduli dengan kejadian-kejadian di dalam istana Danau Surgawi. Saat ini, situasi di Chu benar-benar genting. Bahkan jika Qin Wentian tidak setuju untuk bergabung dengan paviliun awan hijau miliknya, jika ia benar-benar mengalami kesulitan, Qian Mengyu sudah memutuskan untuk membantunya. Terlepas dari perintah bibinya, Qian Mengyu selalu merasa bersalah di dalam hatinya atas tindakan mereka terhadap Qin Wentian di tempat pemurnian saat itu. Ia bersedia membagi buah bintang secara merata, namun mereka tetap ingin memanfaatkannya. Sungguh tindakan makhluk yang hina. Seluruh ibu kota kerajaan telah lama diliputi kekacauan. Namun, badai yang sedang berkobar telah mencapai puncaknya. Mengenai nasib negara, serta siapa yang akan memegang kekuasaan kaisar, ada kemungkinan besar bahwa semuanya akan terungkap dalam beberapa hari mendatang. Tekanan yang mencekik ini meresap ke seluruh atmosfer Chu, menyelimuti warga yang tinggal di dalamnya. Hari ini, berita lain tiba-tiba menyebar di seluruh Chu. Berita tersebut melaporkan hilangnya para gadis muda berusia 10 tahun ke atas, namun hal itu tidak menimbulkan kemarahan atau menjadi perhatian besar di hati warga. Dengan pertempuran penentu terakhir yang akan segera terjadi, berita itu menjadi tidak penting dan dengan cepat ditutupi. Namun, keesokan harinya, berita serupa tersiar di seluruh Chu. Kali ini, bahkan ada kasus hilangnya seorang gadis kecil yang belum genap berusia 10 tahun. Kali ini, cerita tersebut secara bertahap menarik perhatian publik. Pada hari ketiga, lebih dari ratusan perempuan muda telah menghilang, menyebabkan banyak orang di ibu kota kerajaan panik. Mereka yang memiliki perempuan muda dalam keluarga mereka menyembunyikan anak-anak mereka dengan aman, tidak mengizinkan mereka melangkah keluar dari kediaman mereka. Tidak ada yang tahu pasti siapa atau apa yang menyebabkan hilangnya anak-anak tersebut. Berita itu memicu banyak rumor dan kecaman nasional terhadap para penculik. Siapa yang tega begitu kejam hingga secara khusus menargetkan perempuan muda? Tindakan seperti itu benar-benar akan mendatangkan murka rakyat dan Tuhan. Pada hari keempat, mereka yang kehilangan anak atau kerabatnya bersatu, membentuk kelompok demonstran yang menakutkan. Dengan jaringan informasi klan kerajaan, tidak mungkin mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Di luar gerbang Tianwu, banyak tentara dikerahkan untuk mengendalikan massa. Chu Wei, yang mengenakan pakaian putih,
berdiri di atas atap sebuah penginapan. Melihat keluhan dan kebencian warga Chu, ekspresi kesedihan terpancar di wajahnya, dan dia memejamkan mata untuk mengusir pemandangan yang mengganggu itu. Untuk meraih kesuksesan, apakah saudara ketiganya, Chu Tianjiao, akan melakukan apa saja? Mengorbankan warga negaranya seolah-olah mereka adalah bidat catur pribadinya. Betapa dingin dan hianatnya hati manusia? Tidak ada yang lebih tahu daripada dirinya sendiri, mengingat lingkungan tempat ia dibesarkan. Apakah ia tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah terakhir itu? Saat matanya terbuka, kilatan tekad yang tajam terlihat di dalamnya. Jika memang demikian, dia harus mengkhianati keinginan terakhir ayahnya. Sebarkan kabar bahwa aku, Chu Wei, akan memperebutkan posisi kaisar. Chu Wei berkomentar dengan acuh tak acuh, tetapi kata-katanya menyebabkan hati orang-orang di belakangnya bergetar sesaat, sebelum kilatan cahaya tajam yang menakutkan muncul di mata mereka. Seorang bawahan membungkuk saat ia mundur untuk menyebarkan kabar tersebut. Saat ia berbalik, keteguhan hati yang tak tertandingi terlihat di matanya, bersamaan dengan kegembiraan. Apakah hari yang telah mereka tunggu-tunggu akhirnya akan tiba? Kakak, aku sudah terlalu lama menunggu kau mengatakan ini. Hanya kaulah kandidat yang paling cocok untuk mewarisi tahta Chu. Chu Mang menyeringai. Di matanya, hanya ada kakak laki-lakinya, Chu Wei. Dia tidak terlalu menghargai Chu Tianjiao. Chu Wei menoleh, kelembutan terpancar di matanya saat ia menatap Chu Mang. Kakak kedua, setelah badai di Chu mereda, mengapa kau tidak pergi menjelajahi dunia? Kenapa? Mata Chu Mang membelalak, ketidakpahaman terpancar di wajahnya. Berdasarkan bakatmu, sebaiknya kau berkeliling dunia dan lebih mengasah kemampuanmu. Kakakmu cacat. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu seumur hidup, jawab Chu Wei dengan lembut. Aku tidak akan pergi, aku ingin menemani kakak, jawab Chu Mang dengan suara lantang. Di matanya, hanya kakak laki-lakinya yang tidak akan pernah meremehkannya. Chu Mang tahu bahwa dirinya berpikiran sederhana. Ia memang sudah seperti itu sejak kecil, tak seorang pun mau berteman dengannya. Hanya kakak laki-lakinya yang mau menemaninya, mendidiknya dengan sabar, baris demi baris, menjelaskan maknanya dari semua pengetahuan yang diperoleh dari buku-buku yang dibaca Chu Wei. Chu Mang terus berusaha, belajar sedikit demi sedikit hingga tiba saatnya lebih banyak orang mau bergaul dengannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia jenius, namun ia tahu bahwa tanpa kakak laki-lakinya, ia bukanlah apa-apa. Chu Mang tidak peduli dengan orang-orang itu. Di matanya, hanya ada kakak laki-lakinya, Chu Wei. Dia, Chu Mang, selalu menuruti perkataan kakak laki-lakinya. Tetapi kali ini, dia benar-benar tidak mau menyetujuinya. Dasar orang bodoh, tidakkah kau tahu betapa tingginya bakat kultivasimu? Jika kau bertemu dengan seorang guru yang hebat, aku bisa katakan tidak akan ada seorang pun yang bisa menandingimu di seluruh Chu. Paling-paling, hanya Qin Wentian yang bisa menandingimu. Dengarkan aku, jangan tinggal di sini. Kau hanya akan menyia-nyiakan masa depanmu jika tetap tinggal di Chu. Chu Wei membujuk dengan tenang, tidak hanya itu, umurku tidak sepanjang umurmu. Ketika aku tua dan mati, apa yang akan terjadi padamu? Siapa yang akan merawatmu? Tidak. Chu Mang meraung tanpa sengaja, matanya yang bulat seperti piring dipenuhi air mata. Sangat sulit membayangkan seorang pria dengan fisik seperti gunung juga bisa menangis. Kakak tidak boleh mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kau mati, aku akan menemanimu dalam kematian, teriak Chu Mang. Tatapan lembut Chu Wei perlahan berubah menjadi tajam. Di bawah tatapannya, Chu Mang perlahan menjadi tenang saat Chu Wei menegur. Kau tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti ini lagi di masa depan. Setelah badai di Chu berakhir, kau harus pergi. Aku sudah memikirkan seseorang yang bisa menjagamu. Di masa depan, kau harus mengikutinya. Sebelum Chu Mang sempat menyela, Chu Wei berkata, jangan menolak lagi. Jika kau terus menolak, aku tidak akan punya adik laki-laki lagi. Arih. Chu Mang tidak berbicara, hanya jeritan serak dan rendah yang keluar dari tenggorokannya, penuh keengganan dan kesakitan. Dia tidak berani menentang kata-kata kakak laki-lakinya. Chu Wei masih setenang sebelumnya. Berbalik, dia menatap Cakrawala. Kilatan tekad yang tajam di matanya tidak pernah goyah, namun hatinya dipenuhi kesedihan atas pilihan yang harus dia buat. Chu Mang hanya akan menyia-nyiakan bakatnya jika ia bersikeras mengikuti Chu Wei. Ia seharusnya tidak menjadi bayangannya, melainkan menjadi sumber cahaya. Ketika berita tentang keinginan Chu Wei
untuk memperebutkan posisi kaisar tersebar di seluruh ibu kota kerajaan. Hal itu menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Hati banyak klan bangsawan di Chu gemetar mendengar berita tersebut. Pangeran Chu ketiga yang terhormat, bahkan belum sempat menduduki tahta kaisar sebelum dikepung oleh ancaman dari segala sisi, baik internal maupun eksternal. Apakah masa pemerintahannya sudah berakhir? Bab 215, di ambang batas. Para pemberontak Qin menyebabkan kekacauan besar yang melanda ibu kota kerajaan. Selain itu, pangeran pertama membuat pengumuman, menyatakan bahwa ia akan memperebutkan tahta kaisar. Besarnya kekacauan yang ditimbulkan dapat dibayangkan. Kekacauan itu begitu hebat, sehingga beberapa orang di ibu kota kerajaan yang telah merencanakan jalur evakuasi mereka, siap untuk pergi kapan saja. Para bangsawan mulai memiliki pendapat yang berbeda. Mereka harus memilih salah satu dari kedua bersaudara itu. Sepanjang tahun ini, pangeran pertama selalu berada di balik bayangan, namun klan bangsawan yang termasuk dalam tingkatan elit, di puncak kekuasaan, tentu saja tahu betapa besar pengaruh Chu Wei. Jika dia benar-benar berniat untuk bersaing memperebutkan tahta, sudah diketahui siapa yang akan menang atau kalah. Namun, meskipun Chu Wei sangat cerdas, Chu Tianjiao adalah penerus yang sah, tentu saja akan ada banyak orang lain yang mendukungnya. Namun saat ini, ada faktor tak terduga yang ikut campur. Kehadiran pemberontak Qin menyebabkan Chu dilanda keresahan internal dan ancaman eksternal. Akankah masih ada orang di Chu yang percaya pada Chu Tianjiao? Dengan demikian, ada beberapa klan bangsawan yang berada di posisi tengah, tidak mau terlibat dalam perselisihan mengenai kekuasaan kaisar. Mereka takut mendukung pihak yang salah yang dapat mengakibatkan klan mereka dimusnahkan sepenuhnya. Tak lama kemudian, proklamasi kejahatan dikeluarkan dalam bentuk surat, yang isinya diumumkan ke seluruh Chu, menyebabkan gelombang besar lainnya mengguncang hati warga. Proklamasi kejahatan ini ditulis oleh pangeran pertama, Chu Wei, yang mencantumkan berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh klan kerajaan. Kejahatan nomor 1. Raja Wu, leluhur klan Qin, memiliki banyak jasa berupa prestasi perang untuk negara, namun kaisar sebelumnya iri terhadap bawahannya yang cakap dan takut akan kekuasaannya, sehingga ia merencanakan kematiannya. Kejahatan nomor 2. Klan Qin mengorbankan nyawa mereka untuk negara, namun ketidakadilan dan ketimpangan merajalela. Mereka ditindas, otoritas militer mereka dirampas, dipaksa pindah dan akhirnya menghilang dari peredaran. Kejahatan nomor 3. Karena perang memperebutkan Chu, klan kerajaan mengabaikan nyawa para prajurit, menggunakan mereka sebagai korban persembahan, menyebabkan banyak keluarga hancur berantakan. Kejahatan nomor 4. Untuk mempertahankan kekuasaan, klan kerajaan membantu para pelaku kejahatan dalam memenuhi kebutuhan mereka akan perawan muda, untuk memenuhi keinginan jahat mereka. Mereka membantai banyak orang tak berdosa, menggunakan segala cara yang tidak bermoral, melakukan tindakan yang tak termaafkan, dan melakukan kejahatan yang paling keji. Setiap kejahatan yang tercantum menunjukkan perilaku keji klan kerajaan, dan bahkan Kaisar Chu sebelumnya pun tidak luput. Keberanian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Chu. Tidak hanya itu, setiap kejahatan yang tercantum memiliki satu kesamaan. Mereka mengecam fakta bahwa klan kerajaan tidak menghargai rakyat dan warga negaranya yang setia. Sebuah kekaisaran yang tidak berperasaan. Khusus untuk kejahatan keempat, hal itu menyebabkan gelombang kehebohan sebesar tsunami karena banyaknya suara marah mempertanyakan klan kerajaan. Semua orang tahu bahwa kekuasaan kekaisaran itu tirani, namun tidak ada yang bisa membayangkan betapa keji dan bejatnya kekuasaan itu. Bayangkan saja, klan kerajaan bahkan rela mengorbankan nyawa perempuan muda untuk membantu para kultivator dalam mempraktikkan ilmu jahat mereka. Jika bukan karena Pangeran Chu Wei yang pertama, warga Chu tidak akan pernah curiga sedikitpun bahwa sumber penculikan itu tidak lain adalah klan kerajaan yang telah mereka percayai. Insiden ini akhirnya membuat banyak orang merasakan betapa dingin dan kejamnya kekuasaan dan otoritas. Mereka yang berasal dari klan bangsawan yang lebih berkuasa seharusnya juga mengetahui hal ini, namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Suara-suara kemarahan dan kebencian yang luar biasa meletus di mana-mana di Chu. Sasaran cercaan mereka tentu saja tak lain adalah Chu Tianjiao. Kemarahan mereka mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak yang memutuskan untuk bergabung dengan pemberontak Qin, menggulingkan kaisar saat ini, dan membunuh Chu Tianjiao. Tak seorang pun menyangka Chu Wei akan melakukan langkah gila seperti itu. Ia tidak hanya mendorong Chu Tianjiao ke jurang kehancuran,
tetapi juga secara praktis menempatkan klan kerajaan dalam posisi yang sangat sulit. Tidak diragukan lagi, langkahnya ini sangat menguntungkan bagi pemberontak Qin. Setelah itu, Chu Tianjiao mengirimkan kabar lain yang menyatakan bahwa ia cacat bawaan, tidak mampu berkultivasi sejak lahir. Ia bersedia mengabdikan sisa hidupnya untuk melayani negara dan rakyatnya. Ia juga akan mendirikan patung Qin Wu, Raja Wu, di luar istana kerajaan, sekaligus mengumumkan bahwa pasukan Qin bukanlah pemberontak, melainkan penegak keadilan yang hadir untuk menggulingkan kaisar tiran. Selain itu, ia berjanji akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada warga Chu terkait kasus hilangnya perempuan muda. Setelah berita ini tersebar di seluruh ibu kota kerajaan, banyak orang menyetujui karakter Chu Wei, namun ada juga beberapa yang menganggapnya gila. Tindakannya menunjukkan bahwa ia mendukung pasukan Qin dan ingin mengizinkan pasukan Qin memasuki ibu kota, bergabung dengannya untuk menghadapi Chu Tianjiao. Tapi, akankah klan Qin setuju? Sekalipun mereka setuju untuk bersekutu dengan Chu Wei, setelah Chu Tianjiao digulingkan, klan Qin akan berada dalam posisi di mana mereka dapat memulai dinasti baru sendiri. Akankah mereka mengizinkan Chu Wei menjadi raja berikutnya dan dengan demikian melanjutkan warisan Chu? Kekuasaan membawa serta godaan, terutama kekuasaan untuk menjadi kaisar. Mengingat bagaimana klan kerajaan Chu memperlakukan klan Qin kala itu, jika klan Qin benar-benar mengambil alih kekuasaan, bahkan jika mereka membantai seluruh garis keturunan Chu, akankah ada yang mengatakan bahwa tindakan mereka salah? Apakah tindakannya secara keseluruhan merupakan langkah cerdas atau tindakan orang gila? Tidak seorang pun mengerti apa yang dipikirkan Chu Wei, bahkan Chu Tianjiao pun tidak. Duduk di singgasana kaisar, untuk pertama kalinya, Chu Tianjiao merasakan tekanan. Tepat ketika dia bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada pemberontak Qin, Chu Wei, kakak laki-lakinya, tidak hanya gagal membantunya, tetapi juga terang-terangan berpihak pada pemberontak Qin. Selain itu, dia entah bagaimana berhasil menyimpulkan apa yang terjadi dan mengungkap kartu truf rahasia yang telah disiapkan Chu Tianjiao, proklamasi kejahatan nomor 4. Kakak, kakak. Jika kau hanya berdiri di pinggir lapangan dan menonton, tidak apa-apa. Tapi karena kau ingin menjadi musuhku, jangan salahkan aku jika aku mengkhianati ikatan persaudaraan kita. Rasa dingin yang menusuk terpancar dari mata Chu Tianjiao. Setelah itu, ia bertanya dengan suara rendah, apakah semua pengawal naga bayangan telah memasuki ibu kota kerajaan? Sebuah bayangan melintas, dan tiba-tiba sesosok muncul di samping Chu Tianjiao tanpa peringatan. Sosok tak dikenal itu membungkuk sambil menjawab, "Yang mulia, mereka semua telah berpencar dan ditempatkan di berbagai titik di dalam ibu kota kerajaan. Anda dapat memberi perintah kepada mereka kapan saja." Jangan aktifkan pasukan naga bayangan dulu, tunggu perintahku. Sampaikan perintahku agar pasukan tersembunyi kita yang lain dapat melaksanakan rencana ini. Perintah Chu Tianjiao dengan ringan, dan seperti hantu, sosok tak dikenal itu menghilang dari pandangan. Setelah sosok tak dikenal itu pergi, Chu Tianjiao berdiri. Tatapan matanya begitu dingin, saat ia berjalan menuju pintu keluar aula besar. Puncak badai sudah tiba di Chu. Di dalam ibu kota kerajaan, banyak arus senyap sudah bergerak secara halus, tersembunyi dari pandangan. Mengenai perebutan tahta antara Chu Wei dan Chu Tianjiao, para pejabat dan menteri yang berkuasa harus memutuskan di kubu mana mereka berada. Bahkan jika mereka tidak ingin melakukannya, Chu Tianjiao memaksa mereka untuk membuat pilihan. Di ibu kota kerajaan Chu, terdapat sebuah istana raksasa yang memancarkan aura keagungan, namun tetap mempertahankan kesan elegannya. Di sekeliling halaman luar rumah besar ini, terdapat lapangan yang luas. Pilar-pilar giok putih terlihat menopang sebuah paviliun, dengan ukiran 9 naga megah yang menyemburkan air di sekitarnya. Saat ini, sebuah jamuan makan yang lezat sedang disiapkan di balkon paviliun tersebut. Chu Wei duduk di sana dengan pandangan tertuju keluar, seolah menunggu seseorang. Dari kejauhan di dalam lapangan, sebuah siluet muncul, berjalan mendekat. Qin Wentian berjalan menuju paviliun sambil mengagumi keindahan arsitekturnya. Meskipun suasana saat ini tenang, Qin Wentian tahu bahwa jika terjadi insiden apapun, banyak ahli akan segera muncul untuk menjaga keselamatan Chu Wei. Meskipun tinggal di pondok bambu selama beberapa hari terakhir, Qin Wentian sangat memahami situasi terkini di ibu kota kerajaan. Dia juga mengerti bahwa badai yang sedang berkecamuk telah mencapai puncaknya dan akan segera meletus. Konfrontasi terakhir untuk menentukan nasib Chu akan tiba kapan saja. Saudara Qin,
Chu Wei berdiri di balkon sambil melirik Qin Wentian dengan senyum. Bergabunglah denganku dan nikmati jamuan makan ini. Qin Wentian tersenyum sambil melayang ke balkon. Dia bertanya-tanya apa rencana Chu Wei, mengundangnya untuk ikut serta dalam pesta di saat kritis ini. Namun, proklamasi kejahatan Chu Wei telah menyentuh hatinya, membuatnya merasa kagum akan kecerdasan pria ini. Di balkon, mereka berdua duduk saling berhadapan, dengan meja yang penuh dengan hidangan lezat di antara mereka. Yang mulia, Qin Wentian mulai berbicara, namun Chu Wei melambaikan tangannya dan menyela. Jika Anda tidak meremehkan saya, bagaimana kalau Anda memanggil saya kakak Chu? Qin Wentian memperhatikan kelembutan tatapan mata Chu Wei yang dipenuhi karisma yang tak terlukiskan, membuat orang merasa sangat nyaman di dekatnya. Sambil mengangguk dan tertawa, Qin Wentian melanjutkan, "Kakak Chu, apakah ada alasan mengapa Anda meminta kehadiran saya di sini hari ini?" Langit Chu sedang berubah, hanya sedikit yang bisa tetap tenang sepertimu. Chu Tianjiao tersenyum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Chu, baik atau buruk, akan berakhir dalam beberapa hari mendatang. Kakak Chu, sepertinya kau sangat percaya diri. Qin Wentian tertawa. Chu Wei, Chu Tianjiao, dan klan Qin adalah tiga kekuatan dalam perselisihan ini. Bisa dikatakan Chu Wei adalah yang terlemah di antara ketiganya. Bahkan jika dia ingin bersekutu dengan klan Qin untuk menggulingkan Chu Tianjiao, akankah klan Qin setuju? Kau salah, aku sama sekali tidak percaya diri. Hal-hal yang telah kulakukan beberapa hari terakhir ini adalah semua yang bisa kulakukan. Tapi pada akhirnya, nasibku bergantung padamu. Chu Wei dengan tenang melanjutkan, karena itulah, aku mengundangmu ke sini hari ini. Aku. Raut wajah Qin Wentian menunjukkan ketidakpahaman. Yah, orang yang menentukan nasib Chu bukanlah Chu Tianjiao, bukan pula aku, Chu Wei, dan bukan pula klan Qin. Qin Wentian, pilihan itu ada di tanganmu. Chu Wei mengangkat cangkir anggurnya ke arah Qin Wentian sambil tersenyum. Qin Wentian tidak berkata apa-apa, menunggu Chu Wei melanjutkan. Aku tidak pernah ingin menjadi bagian dari perebutan kekuasaan. Tapi aku tidak punya pilihan lagi. Aku harus mengambil alih kendali kekuasaan sebagai Kaisar Chu. Chu Wei melanjutkan. Adapun mengapa aku berani mengucapkan kata-kata seperti itu karena aku percaya padamu, Qin Wentian. Jika aku menjadi Kaisar Chu, aku bersumpah untuk tidak pernah menyentuh klan Qin lagi seumur hidupku. Lebih jauh lagi, posisi dan status mereka yang memimpin pasukan yang bergabung dengan klan Qin dalam ekspedisi untuk menaklukkan ibu kota kerajaan ini akan tetap tidak berubah, dan tidak akan ada hukuman lebih lanjut yang diberikan. Tidak hanya itu, aku akan memberikan sebidang tanah kepada klan Qin, memungkinkan kakekmu Qin Wu untuk mewarisi posisi ayahnya, Raja Wu. Izinkan saya menjelaskan. Jika saya adalah kaisar, sebagai orang yang memiliki keterbatasan kultivasi, saya tidak akan membuang waktu untuk berkultivasi atau mendambakan sumber daya kultivasi. Satu-satunya tujuan saya adalah agar Chu berkembang, agar menjadi lebih makmur. Akademi Bintang Kaisar tentu saja akan dibangun kembali dan bahkan akan menggantikan Akademi Kerajaan sebagai simbol Chu. Inilah rencana saya untuk Chu. Sekarang, bayangkan dirimu berada di posisi klan Qin. Jika kakek angkatmu, Qin Wu, merebut tahta, hal pertama yang akan dilakukannya adalah memusnahkan semua orang di klan saya, tidak ada yang akan selamat. Ibu kota kerajaan akan segera dibanjiri sungai darah. Mayat-mayat dari klan bangsawan akan tergeletak di jalanan. Pada saat yang sama, Qin Wu akan mulai menekan berbagai kekuatan, menyingkirkan mereka yang sudah mapan dan menempatkan orang-orangnya sendiri di belakang posisi-posisi penting, menstabilkan otoritasnya, menggunakan darah segar untuk mengamankan tahtanya. Katakan padaku, apakah itu akan berbeda dari apa yang terjadi sekarang? Alis Qin Wentian berkerut saat mendengar kata-kata Chu Wei. Chu Wei tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Mereka yang terlalu terlibat tidak mampu melihat situasi dengan jelas. Kau seharusnya menyadari banyak hal, tetapi kau tanpa sadar menolak untuk memikirkannya. Atau mungkin, kau tahu tetapi memilih untuk melarikan diri. Lihatlah faktanya. Dulu ketika Chu Tianjiao memerintahkan klan Ye untuk berurusan dengan klan Qin Wu dengan sukarela menjebak dirinya sendiri, semua demi rencana yang telah ia buat selama 10 tahun. Tindakannya juga menyebabkan anggota klan Qin lainnya berada dalam bahaya, menjadi peserta yang tidak menyadari rencananya. Misalnya, jika bukan karena partisipasimu dan munculnya Akademi Bintang Kaisar, pertempuran di mana paman keduamu, Qin He,
kehilangan salah satu lengannya akan memiliki hasil yang lebih menghancurkan. Pada kenyataannya, semua ini bisa dihindari. Suara Chu Wei masih setenang sebelumnya. Dia menatap Qin Wentian sambil menambahkan, "Qin Wu, kakek, tidak sesederhana yang kau kira." Qin Wentian terdiam ketika mendengar kata-kata Chu Wei. Sejujurnya, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Sama seperti yang dikatakan Chu Wei, mereka yang terlalu terlibat tidak mampu melihat situasi dengan jelas. Mungkin terkadang, dia hanya tidak ingin menyelidikinya terlalu dalam. Mungkin kakekku melakukan ini demi membalaskan dendam ayahnya, Raja Wu, kata Qin Wentian. Chu Wei tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun ayahnya telah meninggal, dia masih memiliki kerabat lain. Apakah kau, demi membalas dendam atas kematian seseorang, akan membahayakan nyawa semua orang yang kau cintai yang masih hidup? Apakah kau percaya bahwa dengan kecerdasan yang ditunjukkan kakekmu, dia akan membiarkan emosi mengaburkan pikirannya? Qin Wentian terdiam, ia hanya bisa menatap kosong ke arah Chu Wei. Chu Wei terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Chu Tianjiao akan segera mengirim orang untuk berurusan denganku. Aku yakin, jika kau sendiri yang memberitahukan semua yang telah kukatakan padamu kepada orang tua Qin. Bahwa aku akan mengizinkan pasukan Qin memasuki ibu kota kerajaan tanpa hambatan. Bahwa dia harus segera mundur setelah pertempuran. Bahwa aku akan mengambil alih posisi kaisar. Aku jamin dia akan segera setuju. Setelah mengalahkan Chu Tianjiao. Jika Pak Tua Qin mengikuti kesepakatan awal dan menarik pasukannya, saya akan secara terbuka membuat proklamasi dan mengirimkan undangan kepadanya untuk memasuki ibu kota kerajaan dengan megah, menganugerahi tanah dan kekuasaan raja kepadanya. Qin Wentian terdiam sejenak sebelum bertanya, bagaimana jika kakek Qin mengingkari janjinya sementara aku juga berdiri di sisi klan Qin? Itulah sebabnya aku berkata nasibku, dan juga nasib Chu, berada di tanganmu. Chu Wei tersenyum. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke cakrawala sambil bergumam, sudah waktunya.